Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Tinambo dengan NIM 21 2020 110. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah filsafat. Firasatku ingin kau untuk cepat pulang. Istilah filsafat berasal dari kata philos dan sopen. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau pencarian akan. Sementara istilah sopen itu bisa diartikan cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sehingga filsuf sebetulnya adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mengaku filsuf dan dia mengklaim sudah menemukan kebenaran atau kebijaksanaan, itu sebetulnya justru belum menjadi seorang filsuf. Filsuf pertama di dunia adalah Thales. Thales memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Thales juga memiliki murid bernama Anaximandes atau Anaximandros yang mengatakan bahwa kehidupan ini berasal dari air. Jadi sebetulnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin itu bukan hal yang baru. Anaximandres sudah mengemukakan itu. Tetapi karena tidak didukung oleh riset dan data yang valid serta empiris, maka masih sangat lemah. Filsuf berikutnya adalah Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Filsuf yang ketiga adalah Parmenides, mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh satuan terkecil, tetapi dia tidak mengatakan secara pasti apa itu satuan terkecil. Ambil misal sebuah tembok, ketika sebuah tembok ini kita dalami lagi, di situ ada semen. Dalam semen ada butiran semen, di situ ada pasir. Di dalam pasir masih ada butiran-butiran pasir. Nah, mungkin yang dimaksudkan Parmenides seperti ini, satuan terkecil. Nah, filsuf keempat adalah Demokritos. Pemikiran Demokritos mirip seperti Parmenides, hanya saja dia memunculkan istilah atom, bahwa dunia ini tercipta oleh yang namanya atom. A itu tidak, tome itu terbagi. Jadi atom itu adalah satuan yang tidak terbagi. Jadi sebetulnya istilah atom itu sudah muncul di era filsuf Demokritus. Nah, keempat filsuf ini adalah filsuf pertama kalinya yang hadir di dunia, ya. Tetapi yang menarik adalah kenapa Thales mengatakan dunia ini diciptakan oleh air? Itu sebetulnya karena dia tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap hari dia melihat air, sehingga dia menyimpulkan bahwa dunia ini berasal dari air. Begitu pula Heraklitus yang mengatakan bahwa dunia ini berasal dari api, karena dia hidup di kaki gunung berapi yang sering melihat percikan api, ya. Jadi bisa kita lihat sebetulnya ilmu pengetahuan modern awalnya dibangun oleh argumen-argumen seperti ini yang sebetulnya secara rasio, secara empiris tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan hanya baru pada tataran opini saja atau argumen. Nah, para filsuf pertama di dunia ini juga sering disebut sebagai para filsuf alam. Kenapa? Ya, karena pemikiran mereka berupaya menafsirkan tentang alam, juga berupaya membuat pemikiran mengenai bagaimana alam atau semesta ini tercipta. Nah, pertanyaan yang seringkali muncul juga adalah apakah dengan mempelajari filsafat itu akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan?
Argumen seperti ini sebetulnya tidak bisa kita benarkan, karena filsafat sebetulnya adalah mode of thinking atau cara berpikir. Jadi tergantung bagaimana Anda ingin menggunakan filsafat. Anda bisa menggunakan filsafat untuk menyerang agama, tetapi Anda juga bisa menggunakan filsafat untuk memperkuat doktrin agama. Sebagai misal, di era filsafat skolastik, muncul filsuf-filsuf seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Agustinus berupaya membuktikan keberadaan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Sementara Santo Thomas Aquinas berupaya membuktikan keberadaan Tuhan dengan meminjam pemikiran Aristoteles mengenai causa sui atau causa prima, atau penggerak yang tak tergerakkan. Inilah mengapa Bertrand Russell mengatakan bahwa sesungguhnya filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan oleh ilmu pengetahuan maupun agama. Ketika kita berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, pada awal kelahirannya itu tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani. Nah, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil yang terletak di Mesir dan Sungai Efrat telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilangan berperangkat, dan tabel perkalian menggunakan 10 jari. Nah, yang kita perlu ketahui adalah piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu ternyata pembuatannya menggunakan geometri dan matematika. Ini menunjukkan cara berpikir yang sudah tinggi. Selain itu, mereka pun dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, baik bintang, bulan, maupun matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ternyata, ilmu yang mereka pakai dewasa ini disebut astronomi. Di India dan di Cina saat itu telah ditemukan cara pembuatan kertas dan kompas yang digunakan untuk sebagai petunjuk arah. Nah, ketika kita belajar mengenai sejarah filsafat, tentu kita tidak akan lepas dari masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Apa sih pola pikir mitosentris? Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Nah, selanjutnya itu adalah kehidupan penduduk masa Yunani sebagai nelayan dan pedagang, sebab sebagian besar penduduknya itu tinggal di daerah pantai, sehingga mereka dapat menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah. Dari kebiasaan mereka hidup di alam bebas sebagai nelayan, itulah mewarnai kepercayaan yang mereka anut, yaitu berdasarkan kekuatan alam, sehingga beranggapan bahwa hubungan manusia dengan Sang Pencipta bersifat formalitas. Artinya, kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Kepercayaan yang bersifat formalitas atau biasa disebut dengan natural religion tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Ini ditentang oleh Homerus. Nah, selanjutnya pada masa Yunani ini ada banyak ahli pikir yang berhasil mengembangkan beberapa konsep. Seperti ahli pikir pertama yang muncul adalah Thales, itu sekitar 625 sampai 545 sebelum Masehi, yang berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Ada Lysippos yang
dan Demokritos yang berhasil mengembangkan teori materi. Ada Hippocrates yang mengembangkan ilmu kedokteran. Ada Euclid yang mengembangkan geometri edukatif. Ada Socrates yang mengembangkan teori tentang moral. Ada Plato yang mengembangkan teori tentang ide. Dan ada Aristoteles yang mengembangkan teori tentang dunia dan benda serta berhasil mengumpulkan data 500 jenis bintang atau biasa disebut dengan ilmu biologi. Suatu keberhasilan yang luar biasa dari Aristoteles adalah menemukan sistem pengaturan pemikiran atau logika formal yang sampai sekarang masih terkenal. Setelah masa Yunani, selanjutnya ada masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Nah, pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo. Pada masa abad pertengahan ini terjadi peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu munculnya Renaissance dan Humanisme yang berlangsung pada abad 15-16. Munculnya Renaissance dan Humanisme inilah yang mengawali masa abad modern. Mulai zaman modern ini, peranan ilmu alam kodrat sangat menonjol, sehingga akibatnya pemikiran filsafat semakin dianggap sebagai pelayan dari teologi, yaitu sebagai suatu sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. Nah, setelah masa Yunani dan masa abad pertengahan, selanjutnya ada masa modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikiran antroposentris, yaitu pemikiran filsafat, mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan Humanisme sebagai awal abad modern, di mana para ahli menjadi pelopor perkembangan filsafat. Pemikiran filsafat masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis, diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. René Descartes sekitar tahun 1596 sampai 1650 sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Upaya ini dimaksudkan agar kebenaran dan kenyataan filsafat juga sebagai kebenaran serta kenyataan yang jelas dan terang. Pada masa modern, tepatnya pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Sedangkan pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat menjadi terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Akhirnya, dengan munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam ini, berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Giliran selanjutnya, lahirlah filsafat kontemporer atau filsafat dewasa ini. Nah,
Pada masa abad dewasa ini, filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 disebut filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Dalam bidang bahasa, terdapat pokok-pokok masalah, arti kata-kata, dan arti pernyataan-pernyataan. Masalah ini muncul karena realitas saat ia banyak bermunculan berbagai istilah di mana cara pemakaiannya seringkali tidak dipikirkan secara mendalam, sehingga menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda atau bermakna ganda. Oleh karena itu, timbullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah-istilah yang menimbulkan kerancauan, sekaligus dapat menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalamnya. Karena bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat, para ahli pikir menyebut sebagai logosentris. Dalam bidang etika sosial, memuat pokok-pokok masalah apakah yang hendak kita perbuat di ke dalam masyarakat dewasa ini. Nah, kemudian pada paruh pertama abad ke-20 ini timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti neotomisme, neokantanisme, neohegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Aliran-aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan. Sementara pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Oke teman-teman, setelah kita belajar mengenai sejarah filsafat, sebenarnya apa sih manfaat belajar filsafat itu? Belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Bijaksana artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Plato merasakan bahwa berpikir dan memikir sesuatu itu sebagai sesuatu yang nikmat, yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Nah teman-teman, demikian beberapa uraian tentang sejarah kelahiran filsafat secara umum. Dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat tersebut, dimaksudkan akan menciptakan suasana pikir generasi mendatang untuk lebih kritis, terpacu dan terinspirasi untuk mengimplementasikan pemikiran filsafat yang kontekstual dengan perubahan zaman di mana dia tinggal. Hakikatnya, berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam, sampai hakikat, atau berpikir secara global, menyeluruh, atau berpikir dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memahami konsep yang mendasari sejarah kelahiran masing-masing pemikiran filsafat, diharapkan dapat menjadikan sebagai pandangan hidup sebagai penjelmaan manusia secara total dan sentral, sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodialisme atau manusia secara kodrat terdiri atas jiwa dan raga. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurangnya tolong dimaafkan. Terima kasih.